Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini dan seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar luas di media sosial maupun media mainstream tentang perpolitikan. Kalian silahkan memberikan opini kalian di kolom komentar, jaga etika dalam kita berkomentar dan juga hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung membahas video yang pertama, teman-teman ya. Ini apa ini ya? Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Harusnya kemarin tuh kita pilih Anies jadi presiden. Dibuat nyesel kan sekarang aku. Lihat nih. Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Gara-gara kamu sih. Emang kalau Anies jadi presidennya hidup kita bakal berubah? Ya iyalah, kita nggak bakal mikirin kebutuhan pokok, cicilan, biaya sekolah, tagihan listrik, uang bensin, biaya internet, pajak kendaraan. Emang bisa kayak gitu? Ya iyalah, kalau Pak Anies jadi presiden pasti mementingkan kepentingan rakyat. Ini soal keberpihakan. Tiket surga juga udah di tangan. Aduh, nyesel banget aku. Tapi mau siapapun presidennya kita tetap harus memenuhi kebutuhan hidup. Ah udahlah, Betul. gue debat sama orang yang gak sependapat. Apaan sih orang aku? Ah, buzzer lu. Wahai setan yang bersembunyi di antara Ya. Pasti kubu sebelah pada kesinggung nih teman-teman ya. Mau siapapun presidennya, kalau kita malas-malasan kita nggak bakalan hidup. Ya, jangan kemudian malas-malasan, ya, kemudian jatuh miskin. Yang disalahin siapa? Jokowi. Ya, next. Aduh, parodi yang sangat menghibur teman-teman ya. Ini apa ini? Kau dengar baik-baik untuk seluruh pembenci-pembenci Bapak Jokowi dimanapun Coba, Anda siapa? berada. Dan buat sahabat-sahabat Bapak Jokowi yang belum berteman dengan akun ketiga saya Hantu Rimba, jangan lupa di follow, Hantu di like, Rimba. di komen, bahkan di share. Saya Kondisi tidak jalan akan pernah Trans Papua hapus sebelum Pak video-video Jokowi saya memimpin, ya. tentang pembangunan nyata Bapak Jokowi yang ada di tanah Papua. Sebelum Walaupun Trans kalian Papua dibangun, DM ya. saya, walaupun kalian telepon saya melalui WhatsApp saya, dengan iming-iming kalian mau kasih saya uang 3 Menyedihkan, juta teman-teman. untuk hapus semua video tentang pembangunan nyata Bapak Jokowi yang ada di tanah Papua. Yes. Lebih baik saya kehilangan akun kembali teman-teman ya, daripada saya harus menghapus kenyataan dan fakta yang ada di tanah Papua. Karena saya Betul. sosok manusia yang punya hati nurani. Karena saya pernah merasakan seperti apa kondisi jalanan sebelum dibangun oleh Bapak Mengerikan Jokowi. sekali Dan jalan di cuma Papua Bapak sebelum Jokowi yang Pak mampu. Jokowi hadir ya. Kau dengar Hanya baik-baik. Jokowi butuh satu pemimpin untuk dapat memulihkan Indonesia. Hanya butuh satu orang Jokowi untuk bisa mensamaratakan harga BBM di Papua dengan di pulau-pulau yang lain. Hanya butuh satu pemimpin yang jujur, yang hatinya terbeban untuk rakyat. Dulu, ya, subsidi pemerintah BBM 350 triliun kata Pak Jokowi. Tapi harga di Papua masih tetap 60.000 1 liter. Akan tetapi, seorang Jokowi, subsidi BBM hanya 300-an miliar, tapi bisa menyamaratakan. Ini teman-teman ya, butuh satu pemimpin yang jujur seperti Jokowi untuk bisa membawa Indonesia berubah, teman-teman. Coba kalian lihat, sebelum Pak Jokowi hadir, mengerikan jalan Papua ketika beliau hadir. Lihat hari ini, banyak bukti nyatanya. Kita next ke video selanjutnya, teman-teman. Serang terus Dari Jokowi. tahun 97 ketika terjadi krisis, ada penumpukan PKL di Banjarsari. Itu tidak pernah bisa ditertibkan. Bahkan tiap kali mau ditertibkan mereka rusuh. Bahkan sampai Rusuh. kantornya wali kota Solo itu sempat mau dibakar kayak gitulah. Baru Sudah mengarah kepada Sudah bayangkan. sudah kerusuhan tiap kali mau Hmm. ditertibkan. Nah, kemudian Pak Jokowi hadir sebagai wali kota di tahun 2004. Di tahun Yes. 2006 itu beliau berhasil merelokasi Mulai dari sana PKL nama yang Pak Jokowi Banjarsari mulai itu naik, ya. teman-teman ya. Sangat tertib, saking tertibnya bahkan mereka pindah arak-arakan tuh, bro. Di festivalisasi ya. Iya, jadi kayak ada festival arak-arakan. Nah, Mas Rudi ini menuduh bahwa itu kan dibayar loh. Kalau mau masalah dibayar, kenapa nggak Dibayar. sebelumnya bisa? Iya betul. Kenapa ya sebelumnya bisa hanya di era Jokowi ya naik. Di situ nama Pak Jokowi udah mulai naik tuh teman-teman ya. Menjadi sorotan kemanapun Pak Jokowi, apapun aktivitasnya selalu menjadi pemberitaan media.
Itu yang membuat Pak Jokowi kuat hari ini. Ada satu momen Pak Jokowi yang sampai hari ini masih diingat banyak orang. Harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Nggak ada progres. Signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Sampai detik ini Sudah ucapan ada Pak Jokowi ini cukup. terus terngiang-ngiang ya. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Yes. Saat pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, situasinya benar-benar tidak mudah. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Pak Jokowi menyampaikan teguran keras karena melihat penanganan krisis belum menunjukkan progres yang sesuai harapan. Beliau tidak ingin para menterinya bekerja biasa-biasa saja ketika rakyat sedang menghadapi situasi luar biasa. Bahkan, Pak Jokowi menegaskan bahwa reputasi politiknya siap dipertaruhkan demi kepentingan rakyat dan negara. Bagi kader PSI, inilah sosok pemimpin yang mereka kagumi. Berani mengambil resiko. Hanya dengan beberapa kalimat teman-teman ya, hanya demi rakyat. Untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tapi karena dengan kata-kata itu, reputasi politik Pak Jokowi, sampai hari ini, sekalipun ada dugaan agenda untuk menghancurkan reputasi politik Pak Jokowi, itu tetap, reputasi politik Pak Jokowi masih tetap tinggi hari ini. Karena apa? Karena dia tulus untuk rakyat, dan rakyat yang menjaga reputasi politik Pak Jokowi tetap tinggi. Karena Pak Jokowi mau mati-matian untuk rakyat, rakyat pun mau mempertaruhkan segalanya untuk Pak Jokowi. Ini ada timbal balik yang bisa kita lihat terjadi antara chemistry antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, next teman-teman. Nasib Dokter Tifa di ujung tanduk, guys. Loh, Ah. kok bisa? Kok Bukan bisa? cuma berpotensi dipanggil paksa. Tapi kalau mangkir dari panggilan yang sah sesuai prosedur, persoalannya bisa masuk ke tahap berikutnya, termasuk kemungkinan penjemputan atau penangkapan sesuai ketentuan hukum. Jadi, jangan keburu merasa aman hanya karena berkali-kali menghindar. Kalau benar merasa yakin tidak bersalah, kenapa harus takut menghadapi proses hukum? Sidang pokok perkara itu bukan monster kok. Saya lihat bahwa pada hari ini betul, memang saudara Tifa ini tidak dapat diterima disebabkan dia sudah menjalani sidang pertama dan tidak hadir. Karena sehubungan dia mengatakan bahwa dia sedang menjalani prapit. Gitu kan? Nah, tidak. Ya. Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Yang pasti bahwa Mas Anies selama ini berada dapat di panggilan tugas dari Pak RW. jalur kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya akan lakukan ketika ada panggilan tugas. Saya di rumah sendiri, saya tinggal Lebak Bulus, dapat panggilan tugas dari Pak. Mungkin ini yang dinamakan turun kelas ya teman-teman ya. Orang sebesar Mas Anies, orang yang sudah masuk sebagai radar calon presiden teman-teman, itu pasti orang yang pengaruh politiknya itu luar biasa, mau dia menang atau kalah. Ya, seharusnya jangan mendowngrade Pak. Itu kapasitas Anda itu sudah setara dengan calon presiden. Ya, orang sudah melihat Anda sebagai sosok yang setara dengan presiden yang hari ini menang, ya, yang kemudian Anda menjadi lawan yang tangguh. Ya, itu artinya Anda punya reputasi politik yang besar. Jangan, kenapa sih Anda mendowngrade dengan menerima panggilan tugas dari Pak RW? Ya nggak apa-apa lah ya. Ya, ini panggilan tugas dari Pak RW. Kalau ya, soalnya itu nggak apa-apa ya, bukan kita merendahkan panggilan tugas dari Pak RW teman-teman. Tapi untuk kelasnya Anies itu sudah nggak level teman-teman ya. Terusnya dia dapat panggilan tugas dari menteri, panggilan tugas dari presiden. Coba kita lihat misalnya waktu Pak Jokowi masih pemimpin, Pak Prabowo kalah kan. Ya, Pak Prabowo dikenal sebagai calon presiden dan kemudian masyarakat sudah tahu ini kapasitas kelasnya seorang Prabowo seperti apa. Ya, lantas kemudian Prabowo mendapatkan panggilan tugas dari presiden untuk menjadi menteri. Lah, masa Pak Anies mau panggilan tugas dari Pak RW? Kita next ya. Kelihatan diam tuh Gibran dibilang ternyata kosong. paham. Padahal Mas Gibran tipe silent worker yang ngebiarin orang lain ngeremehin dulu. Daripada keluar-keluar doang, mending diam-diam cooking dan buktiin nyamat kerja nyata. Mindsetnya savage sih. Gimana Bang? Penilaian Abang gimana? Ya dia paham betul itu media-media internasional. Bagaimana perkembangannya Bloomberg, bagaimana CNN, bukan CNN Indonesia ya, CNN internasional, kemudian BBC, dia menjelaskan kepada saya bahwa ini perkembangannya seperti ini. Gitu ya. Dan dia mengikuti perkembangan internasional
berdasarkan media-media utama mainstream yang ada di dunia. Dan kemudian soal politik global dia juga cerita, geopolitik dia juga cerita. Saya bilang, apa menurut Bang Zulfan, saya harus sampaikan ini secara terbuka kepada publik ini. Pikiran-pikiran saya ini. Iya. Saya bilang nggak usah, lebih bagus Bapak itu dianggap bodoh aja. Oh, Abang. Ini teman-teman ya, Gibran ini ada yang mengatakan adalah versi upgrade-nya dari Pak Jokowi. Ya, lebih mengerikan ini Gibran daripada Pak Jokowi. Maksudnya lebih diam tapi mematikan ini sosok Gibran ini teman-teman ya. Lebih upgrade dari Pak Jokowi. Lihat kan Pak Jokowi kan misalnya diam-diam tiba-tiba HTI dibubarkan, diam-diam tiba-tiba FPI jadi ormas terlarang. Diam-diam tahu-tahu Trans Papua jadi. Ya, blok Rokan, blok Mahakam, diam-diam teman-teman ya. Blok Rokan atau blok Mahakam, kalau Pak Jokowi itu nggak difitnah sebagai antek asing, mungkin nggak ada masyarakat yang tahu. Karena beliau difitnah sebagai antek asing, makanya dia ungkapkan sebenarnya ini sudah lama sudah dilakukan, tapi karena difitnah menjadi antek asing, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah mengambil alih blok Rokan, blok Mahakam. Di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Ini baru bilang, Satrio Penini. Wih, keren banget ya. Tukang kayu nih bos. Nyalinya nggak kaleng-kaleng. Next. Prabowo dan Gibran memang nggak lulus SMA. Di Inggris nggak ada SMA, tapi Prabowo sekolah di American School in London. Di Singapura nggak ada SMA, tapi Gibran sekolah di Orchid Park Secondary School. Lama gitu. Kami itu sebenarnya juga bukan karena santet. Ini alasan kondisi perubahan fisik Jokowi yang sempat jadi perbincangan netizen, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. ingin Ini menarik. merangkum Pak Jokowi yang berkatakan langsung ya. Kami itu sebenarnya juga ingin merangkum pertanyaan dari publik gitu ya. Mereka sebenarnya juga penasaran terhadap kondisi Pak Jokowi gitu ya. Tapi kan tadi Bapak sudah bilang sudah sehat gitu sebelumnya. Sehat gitu ya, belum 100% tapi sudah 95%. Nyatanya saya kan sudah keliling ke Tegal, ke Lampung, ke NTT. Karena ada juga nih Pak, anggapan ya, tudingan juga nih di media sosial bahwa Bapak itu sakitnya ada yang medis, ada yang non medis gitu ya. Ada autoimun, ada Bapak kemudian disantet juga Pak. Gitu. Biasa nyantet kok disantet. Nyantet siapa Pak? Siapa ini Pak? Enggak. Jadi apa, saya Bercanda teman-teman ya. Sudah setahun lebih dikit ini alergi kulit. Alergi kulit pecah-pecah teman-teman, gitu. Jadi saya kira apa, nggak tahu penyebabnya tapi muncul dan didampingi oleh dokter. Lama gitu. Kami itu sebenarnya teman-teman. Jadi Pak Jokowi itu alergi kulit. Kemudian mendapatkan pendampingan dari dokter. Karena penyakit Pak Jokowi itu banyak sekali spekulasi yang kemudian berkembang di luar sana. Apalagi spekulasi yang dihadirkan oleh Tifa, teman-teman. Yang mengaku dokter anatomi atau apalah, teman-teman. Mengatakan Pak Jokowi itu autoimun dan menyangkut pautkan dengan karma lah. Ya, ada yang mengatakan juga dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ahli spiritual, paranormal. Mengatakan bahwa Jokowi itu disantet. Ya, Pak Jokowi itu kemudian diserang dengan berbagai macam kuasa kegelapan lah, seperti itu, teman-teman. Itu yang kemudian beredar di sosial media. Yang saya lihat hari-hari kemarin itu menjadi pembahasan serius. Dan kebanyakan orang menyangkut pautkan Jokowi itu sakitnya adalah sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan medis. Ya, dan kemudian dalam podcast dari Bocor Alus Tempo, langsung dari Pak Jokowi, mereka mempertanyakan hal itu. Karena belum ada satu media pun yang mempertanyakan soal sakit Pak Jokowi. Yang luar biasanya, Tempo yang selama ini kita tahu adalah media yang selalu itu kritik keras kepada Pak Jokowi, menyerang habis-habisan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih memilih untuk menceritakan di Bocor Halus. Di sini kita bisa melihat adab seorang Jokowi. Kita melihat bahwa beliau itu tidak mau mengingat kesalahan-kesalahan orang,
mengampuni. Beliau adalah seorang negarawan yang sejati. Makanya ketika dikatakan, ada yang mengatakan Bapak disantet. Lalu dengan guyonannya Pak Jokowi mengatakan bahwa, ya biasa nyantet kok, disantet. Nanti ada orang-orang nanti, saya memprediksikan atau meramalkan masa depan, just kidding. Bahwa nanti akan ada ini potongan video dan kemudian mereka akan giring, ternyata Jokowi tukang santet. Ya, nanti akan ada orang-orang pasti akan seperti itu. Padahal itu adalah sebuah guyonan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Artinya, ya Pak Jokowi adalah orang yang kemudian banyak ahli spiritual yang melihat bahwa ada energi di sekitar Pak Jokowi yang melindungi. Ya, kalau dalam pemahaman saya itu urapan seorang raja. Ya, urapan dari Tuhan kepada seorang pemimpin yang dipilihnya untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, teman-teman. Itu urapan dan tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu serangan santet pun yang bisa menembusnya karena kuasa dari Tuhan itu tidak ada yang dapat mengalahkan atau tidak ada yang dapat untuk menandingi. Karena roh yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya Pak Jokowi mengatakan tukang santet kok. Itu penjelasan Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi alergi kulit, teman-teman, ya nggak tahu kenapa, dari mana penyebabnya. Ya mungkin alergi obat atau gimana, teman-teman, ya. Tapi akan tetapi Pak Jokowi menjelaskan bahwa kondisi fisiknya hari ini sudah 95%, bukan 100. Artinya udah sembuh lah, teman-teman, ya. Tinggal mungkin pemulihan di bagian-bagian di mana itu masih ada bekasnya. Makanya Pak Jokowi mengatakan 95%, teman-teman. Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa fisiknya sudah kembali bugar, sudah kembali melakukan safari politik ke beberapa daerah, teman-teman, ya. Saya juga mau menyampaikan kenapa kita tidak jadi pergi ke menghadiri acara yang diadakan di Kalimantan, undangan Panglima Jila, teman-teman. Ya, karena menimbang banyak sekali terjadi bencana alam. Makanya dalam pandangan Pak Jokowi kurang etis untuk melakukan menghadiri acara euforia sedangkan di daerah lain terjadi bencana. Misalnya di NTT terjadi gempa, di Kalimantan terjadi kebakaran di mana-mana, teman-teman. Makanya mungkin dengan begitu banyak rasa sayangnya, Pak Jokowi menyampaikan mungkin kepada Panglima Jila, mohon maaf kami tidak bisa hadir. Ya, jadi buat teman-teman semua yang kemarin sudah sedikit memberikan kontribusi untuk perjalanan saya ke Kalimantan, nanti akan saya alihkan, akan saya kumpulkan itu untuk ke daerah Pulau Jawa nanti untuk Pak Jokowi akan safari politik selanjutnya. Kalau sudah kondusif keadaan Indonesia, teman-teman, ya. Semoga saja bisa terkumpul dan ya kita bisa sama-sama dengan Pak Jokowi merekam kegiatan-kegiatan beliau, teman-teman. Oke ya, jadi bukan karena santet. Karena banyak sekali kalau kalian cari video-video di sosial media tentang penyakit Pak Jokowi, kalian akan mendapatkan banyak pandangan dan opini dari apalah paranormal A, dari dukun B, dari ahli spiritual A dan B. Itu mereka mengatakan bahwa ada serangan santet kepada Pak Jokowi. Ya. Oke lah, teman-teman, ya. Saya pikir sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Yang sudah terlalu percaya mungkin ada yang mengatakan Pak Jokowi kena karma, ada yang mensyukuri, bahkan itu paling jahatnya, ya. Mensyukuri bahkan sudah menyerang fisik Pak Jokowi, kubu-kubu sebelah kita tahu ada rekam jejaknya, teman-teman. Itu jahat, ya. Tapi biarlah alamnya akan membalasnya. Ya, buat teman-teman semua juga yang mau pesan kaos yang kita masih tetap stok, masih ada stoknya, teman-teman, ya. Untuk kaos Saya Akan Lawan, nanti kalian bisa ketik di sematan komentar video ini. Saya akan sertakan link WA saya. Kalian klik saja, nanti kalian langsung akan diarahkan ke WA saya. Kalian bisa tanya-tanya untuk harga ongkir, kalian di daerah mana, teman-teman, ya. Itu edisi terbatas, mungkin hanya sampai pertengahan bulan depan kita akan jual dan kita bahkan stop produksinya, biar teman-teman jangan sampai kehabisan, ya. Saya pamit dulu, teman-teman, ya. See you on the next video and God bless you guys. Bye. See you on the next